Halo, selamat siang semuanya. Sebelumnya, kenalin nama aku Seza. Aku di PKBI Kepri sebagai streaming talent. Dan aku lagi sama Cece. Boleh kenalin diri dulu, Ce? Halo semuanya, halo Reza. Pertama kali ya streaming sama Reza. Iya. Aku juga dari PKBI, sekarang itu di program Respon. Itu mau Oke. bahas apa? Apa, Ce? Kita mau bahas apa sih hari ini? Apa yang Kita menarik? mau ngebahas yang sesuai di judul ya, Ce, side effect gitu kan dari remaja yang belajar seks lewat pornografi gitu. Oke. Mm-mm. Karena kan Penting. sekarang tuh kayak lagi marak banget gitu kan remaja yang ternyata banyak gitu belajar seks lewat pornografi. Padahal itu kan kayak satu hal yang salah gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau dibilang sekarang juga nggak sekarang Iya, juga kan kayak bener. Mm-mm. eh, banyak dari dulu kayaknya juga udah sering ya Iya, eh, bener. itu jadi pembahasan terutama di kalangan remaja. Iya, bener banget. Makanya dari itu kayak kita tuh gimana ya sama teman-teman remaja-remaja ini bisa diarahkan ke arah yang benar dalam sex education, mungkin hal-hal kayak gitu nggak mungkin terjadi gitu ya nggak sih, Cia? Jadi tuh kayak sampai saat ini ya, sampai saat Mm-mm. ini kayaknya seks itu menjadi tabu. Masih masih kan Benar. ya, pun Mm-mm, benar. orang sudah terbuka untuk membicarakan soal seks di ruang publik. Misalnya nih Mm-mm. kita udah ada kan yang bicara soal sex education di sekolah dan beberapa lembaga sudah mulai mengembangkan itu sebenarnya. Ada juga lembaga-lembaga yang memang mendampingi remaja misalnya untuk Benar. memberikan edukasi, memfasilitasi remaja untuk mengakses informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual seperti itu. Tapi Benar. di masyarakat masih tabu juga untuk ngomongin seks. Karena kan dulu kan ketika kita ngomongin apalagi anak-anak baru gede ABG gitu tiba-tiba ngomongin jenis kelamin atau apa Iya. kayak gitu. Ngomongin pacaran aja tuh langsung diliatin gak sih? Benar, benar, benar. Kecil aja udah ngomongin pacaran kayak gitu. Iya, benar. Kayak hal-hal kayak gitu tuh kayaknya masih tabu ya di Indonesia gitu kan. Ngomong kayak gitu aja udah dibilang vulgar lah atau kayak gak sesuai pada umurnya. Padahal kayaknya harusnya udah dikasih pendidikan seks sejak dini gitu ya kan, Ceh? Benar. Padahal kan pendidikan seks itu kan tidak bukan mengajarkan orang untuk bagaimana sih cara berhubungan seks gitu. Benar. Itu sekali maknanya, definisinya sangat luas, cakupannya luas. Itu bagaimana orang atau remaja-remaja ini belajar tentang peran seksnya, peran jenisnya, belajar tentang bagaimana mereka untuk tidak menjadi korban atau menjadi pelaku kekerasan seksual itu kan termasuk dalam ruang lingkup pendidikan seks sebenarnya. Mm-mm. Atau bagaimana mereka merencanakan um, partner seksual yang seimbang misalnya. Itu kan juga Benar. beberapa itu kan termasuk partner seksual yang seimbang. Nah, tapi ketika ada yang ngomongin seks gitu langsung udah nih pasti hubungan intim atau Iya, hubungan seksual gitu, bukan hubungan intim ya, hubungan benar-benar seksual. Jadi kayak gitu. Padahal kan makna seksualitas atau makna seks itu tuh lebih luas luas dari itu. gitu ya bahasanya. Iya, benar. Soalnya tuh kan kayak ternyata tuh mereka bilang gitu kan. Ternyata Hmm. awalnya tuh mereka nggak pernah gitu belajar tentang seks, pendidikan seks gitu kan. Tapi gara-gara mereka nonton hal pornografi itu, melihat gitu kan. Jadi mereka Hmm. tahu gitu loh, oh ternyata organ reproduksi itu ini, kayak gitu-gitu. Ya, Mm-mm. Makanya jadi mengenai kayak kayak gimana ya?
kalau ngomongin tentang hal pornografi itu kayak susah juga ya nggak sih, Ce? Jadi sebenarnya tuh sebelum ke pornografi, menurut saya itu penting nggak sih kita mengenali organ reproduksi itu? Penting, karena kan ini diri kita gitu kan. Jadi kita harus tahu aja nih gimana cara kita ngerawatnya, ya kan? Jadi kayak fungsinya untuk apa ke Ya fungsinya. kerentanan apa misalnya tuh kayak kerentanan pada organ ini kayak gitu, dan bagaimana kita bisa menjaga dari penyakit atau segala macam. Tapi kita bicara soal sex education dan pornografi. Iya. Seperti yang kita baca di topik gitu kan, kita karena tabunya ini ternyata banyak yang remaja-remaja khususnya yang kemudian mencari informasi di akses-akses yang sebenarnya bukan untuk mereka gitu. Iya benar. Jadi maksudnya bukan diperuntukkan, bukan tujuannya bukan untuk mengedukasi, dan atau itu kurang tepat untuk media edukasi gitu, seperti pornografi atau yang lain sebagainya. Iya benar. Karena ternyata kalau misalnya anak-anak remaja yang mengakses hal-hal kayak gitu tuh kayak sebenarnya dari mana juga ya kan sih mereka tahu hal-hal kayak gitu gitu kan. Sedangkan pada harusnya di sekolah tuh mungkin kalau dari yang saya jalanin juga gitu kan, pas sekolah paling pelajaran IPA ngajarinnya sebatas reproduksi aja itu udah kayak diceng-cengin gitu kan, kayak bahas itu tuh kayak ketawa gitu. Padahal itu harusnya udah sesuatu yang kita tahu gitu kan, yang ada pada diri kita juga gitu. Tapi ini enggak sih, ketika kita kayak misalnya tuh ya, kita ngomongin sesuatu nih, terus tuh orang tuh lebih kepada impulsif kayak gitu kan. Kita misalnya kita ngomongin soal apa kayak gitu, ngomongin soal seks lah kayak gitu, terus tuh tiba-tiba diceng-cengin kan. Nah kita tuh nanya malu, tapi kayaknya tuh semua orang tahu, kita doang yang nggak tahu. Terus ada juga kan yang gitu. Benar. Kayaknya tuh aku tuh ngomong tapi aku tuh nggak punya apa-apa. Apalagi kan di beberapa temen, di beberapa usia itu memang mereka udah kayak kecenderungan untuk akses pornografi itu banyak kan, yang udah banyak. Terus tiba-tiba ada satu atau dua orang gitu yang misalnya ketika sama teman-teman mereka ngebahas itu, terus kita nggak ngerti. Iya benar. Nanya sama orang tua, nanti dibilangin. Tapi orang tua, iya, defense kan, orang tuanya pasti menolak. Defense. Orang tua menolak gitu. Jadi, oh iya, gimana nih? Nah, yang paling mudah yaitu internet misalnya, yang nggak akan menutup akses gitu, sedikit banyak nggak menutup akses remaja ini untuk mencari tahu informasi tentang seksual misalnya. Tapi masalahnya, apakah konten kemudian yang diakses itu pornografi atau malah sex education atau media informasi pembelajaran tentang iya, gitu sih yang sering jadi masalah. Iya, bener sih tadi yang Cece bilang juga kan, kalau misalnya kita bertanya sama orang tua tuh kayak pasti tanggapan orang tua tuh kayak gimana gitu kan, Ce, kayak apa sih kok tiba-tiba nanya kayak gitu, kata gitu kan, padahal tuh kita harusnya tahu gitu kan. Udah masanya gini, kayak peluang kan sebenarnya. Iya, tuh bener. Kalau peluang kan misalnya mumpung nih anak, berarti udah ada masanya, udah kayak sinyal untuk orang tua nih, waktunya nih untuk ngasih informasi itu ke anak, ya nggak sih? Betul. Anak aku butuh nih informasi tentang sex education misalnya, daripada ada kan dia nyari di tempat lain yang nggak bisa kita dampingin. Atau dari temen misalnya, ada juga temen itu tuh apa sih yang diomongin tadi,
kamu kok nggak ngerti, udah nih aku kasih aja nih linknya misalnya, ini Iya, aku iya. cari di sini aja, iya kalau benar kan, kalau enggak Mm-mm. tuh. Benar sih. Terus kalau dilihat-lihat juga kan kalau misalnya tentang apa ya, yang dari topik kita ini tuh kayak gimana ya? Ternyata tuh anak-anak remaja sekarang tuh jiwa penasarannya tuh makin hari makin tinggi gitu ya, Ce. Jadi harusnya yang nggak boleh ditonton tuh tetap ditonton gitu kan. Tetap Ya. dilihat, tetap dibaca gitu. Karena kita tuh makin penasaran apa sih sebenarnya isi dari konten pornografi itu. Makanya mungkin mereka lebih apa ya, kayak belajar dari hal-hal seperti itu gitu kan. Karena mungkin ada beberapa orang yang merasa kalau belajar dari itu lebih mudah dimengerti gitu kan daripada belajar yang pada setempatnya gitu, pada yang harusnya gitu. Mungkin juga sih, soalnya kan kadang di usia-usia remaja itu kan ada namanya perkembangan mental atau perkembangan seksual, itu kan kadang dalam beberapa kasus perkembangan seksual itu lebih maju dibandingkan perkembangan mentalnya misalnya kayak gitu. Kemudian ditambah lagi pada masa remaja ini ada rasa-rasa penasaran kayak gitu kan. Apa sih yang kenapa sih orang ketika ngomongin seks jadi kayak anti atau jadi malu-malu kayak gitu kan sering Iya, terjadi. benar-benar. Nah, kemudian penasaran kan, makanya diakses. Nah, iya kalau diaksesnya benar-benar cuma sekali, terus kemudian berkelanjutan jadi adiktif, jadi Jadi kecanduan. Nah, itu yang kecanduan. sebenarnya berbahaya. Benar. Bahayanya kenapa? Karena kalau kita bilang side effect yang namanya kecanduan itu pasti nggak bagus. Betul. Karena ngelepas dari sebuah itu aja udah berat gitu, Ce. Iya. Karena kan otak kita itu kan fungsinya salah satunya fungsinya untuk memproses informasi. Jadi ketika informasi yang kita dapatkan itu adalah informasi yang negatif, itu kan kecenderungan kita untuk lebih misalnya tuh fokus itu pada sesuatu yang hal seperti itu. Apalagi kalau informasi itu diakses terus-menerus. Sebenarnya itu kan kayak tugas-tugas masa perkembangan masa remaja itu bersosialisasi, terus untuk belajar, mengembangkan potensi. Iya, benar. Tapi kan ya pornografi ini bisa menghambat gitu. Karena mungkin remaja kemudian yang sudah biasa mengakses informasi tentang pornografi, kemudian itu dilakukan berulang-ulang menjadi adiktif. Jadi energinya tuh terserap ke sana kayak gitu kan. Jadi kayaknya untuk fokus ke belajar, makanya kata-kata orang tuh kita tuh nggak benar-benar bisa membagi fokus kita tuh sama rata kayak gitu. Pasti ada yang ini, apalagi dalam konteks yang satu adiksi, yang satu nggak semua orang suka belajar loh ya. Iya, benar-benar. Iya kan, kalau ngomongin yang namanya apa namanya kecanduan itu kan kayak kecanduan game, itu kan membuat fokus sama hal lainnya, meskipun ya mungkin dampaknya bagus, yang positif ada, tapi ya itu yang namanya kecanduan atau kelebihan itu kan nggak ada, pasti dampak negatifnya banyak kayak gitu. Apalagi kalau hal-hal kayak gitu yang udah sering dilihat gitu kan pasti gampang teralihkan gitu ya kan, Ce? Kayak mereka tuh kayak udah nggak fokus lagi gitu kan untuk misalnya belajar gitu, pasti kayak sering kepikiran gitu jadinya gara-gara ngelihat konten-konten kayak gitu. Kayak efek dari itu ya sih, efek karena mereka sering nonton tadi itu kan, Ce? Belum lagi kalau misalnya ada ini nih kecenderungan untuk berperilaku. Kadang tuh kita ini kan misalnya ya, kita lihat ini aja yang sering terjadi itu, misalnya minuman aja, minuman ini dicampur ini tuh jadinya enak ya. Iya, enak. Ini kan kadang kita tuh suka lihat scroll di TikTok atau YouTube dan kita tiap. Nah itu juga terjadi tuh di semua usia, apalagi yang remaja yang notabene
lagi suka-suka coba-coba nggak sih kata orang tuh Bener, bener, bener. makanya coba-coba gitu. Terus penasaran dong kalau Iya, belum gimana sih benar gimana gitu. kayak ngelakuin hal-hal kayak gitu kan, Ce? Benar. Jadi iya kalau padahal kan hmm, apa namanya seksual itu kalau dalam psikologi itu ada psikologi seksual namanya. Itu tuh tujuannya kan untuk rekreasi dan rekreasi itu biasanya dilakukan pada pasangan dan ketika dilakukan dengan orang yang baik itu hubungan seksualnya atau nonton pornografinya itu akan muncul rasa bersalah kayak gitu. Rasa bersalah, Oh. kecemasan. Nah, secara teori itu ada muncul kecemasan karena itu hal yang tabu. Nggak Iya, semua orang benar. bisa nerima kamu Betul. nonton porno kayak gitu. Nggak semua orang bisa nerima kalau kamu menjadi berbeda dari orang lain misalnya. Karena anggapan mayoritas orang bahwa kalau anak remaja itu ya tugasnya belajar kayak gitu. Terus tiba-tiba ada yang kayak gitu pasti sembunyi-sembunyi atau apa kayak gitu kan nggak kan juga terus kecemasan kan. Kecemasan dan itu secara mental nggak bagus kayak gitu untuk perkembangan mentalnya. Nah itu. Iya sih benar. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang tadi yang Cece bilang kayak awalnya mulai dari coba-coba gitu kan, Ce. Terus mereka tuh pasti butuh sesuatu yang bisa melampiaskan hawa nafsu mereka itu kan setelah menonton gitu kan. Kayak jadi mereka bisa lebih parah gitu, nggak hanya menonton, pasti bisa melakukan tindakan yang lain gitu. Saya kayak menjadi pelaku kekerasan seksual misalnya. Atau menjadi melakukan hubungan seks di luar pernikahan atau menjalin hubungan yang tidak sehat dengan lawan jenis atau yang sejenis itu itu kan termasuk dampak-dampaknya karena tadi yang aku bilang perkembangan seksual dan perkembangan mental itu tidak selalu perkembangan mental dulu gitu. Perkembangan seksual, dia bisa mengakses informasi ini, tapi dia belum bisa secara bijak untuk menuju ini ada konsekuensinya loh. Kalau kita orang dewasa mungkin bisa kan, kalau saya melakukan ini konsekuensinya ini. Secara bijaksana kemudian mempengaruhi perilakunya. Saya memilih untuk tidak melakukan ini gitu. Nah, tapi kan remaja belum tentu, belum pada tahap itu. Iya, benar. Makanya untuk proses pemberian informasi ini sangat dibutuhkan kayak gitu. Betul. Tapi kalau di hubungan segitu ini enggak sih? Seza kan masih remaja nih hitungannya. Kadang kita ngomongin yang kayak gitu kayaknya lebih asik sama teman sebaya enggak sih? Iya benar sih, karena kalau teman sebaya tuh kayak mereka juga kita sama-sama belajar gitu kan, kayak gak ada rasa canggung lah mungkin kalau sama teman sebaya gitu, kalau ngomongin masalah seks ini gitu kan. Ya, misalnya kalau kita ngomongin sama temen ya, maksudnya masa kita tuh sama nggak sih? Maksudnya di teman kita suka sama cowok, temen kita juga lagi suka-sukanya sama cowok. Iya. Kalau kita ngomong sama ibu kita atau nenek kita tuh pasti bilang, zaman kamu ya seusia kamu tuh ibu nggak tahu ya namanya gitu. Nggak tahu ya namanya suka-suka cowok kayak gitu kan kayak iya kalau jauh kali kan kayak kita merasa bersalah jadinya apa aku yang kecepatan gede. Iya benar sih Ce, soalnya kalau misalnya kita ngomong hal-hal tentang ya gitu kan mengarah ke sana tuh kayak apa maksudnya kayak pembahasannya mungkin udah lebih dari yang seumuran kita gitu kalau sama orang tua mungkin ya. Kayak gitu sih. Seringnya kan gitu. Jadi makanya ada jarak kan untuk bicara soal ada batas gitu. Iya karena nggak semua orang nerima loh anaknya bicara soal kisah asmaranya tentang misalnya tuh aku itu secara seksual udah berkembang segini loh mah udah suka udah penasaran loh kalau orang pacaran tuh ngapain aja misalnya udah penasaran loh mah kenapa sih aku bisa suka sama dia nggak suka sama si dia gitu si A sama si B itu kan ada kayak gitu jadi kan nggak semua orang bisa
ngejawab, oh kayak gini loh yang terjadi. Ini loh, kamu tuh ada di fase ini gitu. Nggak semua kayak gitu. Iya, benar-benar benar. Apalagi itulah karena tadi yang kita ngomong juga tuh gara-gara itu tuh bisa jadinya pelecehan seksual gitu kan. Apalagi kayak sekarang lagi kayak viral-viralnya tuh budaya pemerkosaan gitu sih. Oh, itu bukan budaya sebenarnya ya, kejahatan kan? Benar, cuma Mm-mm. maksudnya udah jadi lumrah gitu loh. Hal-hal kayak gini tuh. Gara-gara itu Sebenarnya itu sebenarnya. kayak orang menganggap itu dampaknya tidak terlalu misalnya kan. Mm-mm. Padahal itu secara mental, misalnya kadang tuh beberapa kasus, oh ya udahlah. Kadang ketika dia mendapatkan kekerasan dianggap suka sama suka. Padahal Iya, enggak benar. gitu. Betul-betul. Ada yang terjadi karena bujukan rayu, walaupun mereka pacaran, dijanjin ini, dijanjin Benar. itu, atau sebenarnya dia dieksploitasi pihak tertentu. Apalagi Oh. yang di bawah umur ini ya misalnya Mm-mm. dijanjiin jajanan, kemudian secara seksual kemudian dimanfaatkan pada orang-orang oknum-oknum yang tidak apa namanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yaitu pelaku kejahatan ini. Nah itu kan sering kali kan kayak gitu Iya, sering. maksudnya. Um, tapi tanggapan masyarakatnya juga apalagi kan ketika orang itu dengan label tertentu misalnya sudah dewasa, agak berbeda ketika yang menjadi korban anak-anak. Jadi belum banyak yang keberpihakan pada korbannya kayak gitu. Iya, benar. Malah sekarang ada pernah ngebaca kayak satu artikel gitu, Dia ngomong sebenarnya dia tuh korban gitu kan. Malah dia nih dituduh sebagai pelakunya gitu. Ah, itu Kayak benar. sering dijadiin kayak pemutar balik fakta gitu. Iya. Nah Kayak sering gitu. itu tadi kalau informasinya nggak tepat kan. Jadi kan kita kan Hmm, tadi sex education itu juga bicara soal peran jenis, soal bagaimana sih kita untuk tidak menjadi pelaku kejahatan hmm, seksual dan juga tidak menjadi korban kejahatan seksual kayak gitu. Kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan kayak gitu. Seharusnya itu kan yang hmm, didapat anak-anak ini atau remaja-remaja ini ketika mereka mulai tumbuh dan mereka pada fase perkembangan seksual yaitu pubertas kayak gitu. hmm. Nah, tapi karena akses itu tidak didapatkan secara bebas, secara luas kayak gitu, dia mencari informasi dari sumber lain, misalnya pornografi yang kita bahas tadi. Nah, padahal di pornografi itu kan tidak menjadi pendidikan ya, tidak menjadi Benar. pendidikan. Hmm, Tidak menjadi pendidikan. Kayak kalau kita baca di artikel yang beberapa waktu lalu saya kirim kayak gitu kan, hmm. itu malahan dikatakan bahwa pornografi itu tidak menjadi media yang tepat Iya, untuk benar-benar. menyampaikan atau mengakses tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Benar. Karena konten porno tuh kan kayak nggak lepas dari objektivitas gitu ya kan, Iya. Kayak pasti ada beberapa hal yang menyimpang gitu loh tentang seksualitasnya gitu-gitu Ya. kan. Kayak apa tuh rap culture apa ya bahasannya? Nah, iya, budaya pemerkosaan itu tadi itu kan rap culture itu. Kejahatan seksual itu ya. Mm-mm. Iya. Banyak sih pihak-pihak yang mengatakan bahwa oh ini nih yang bisa di situ kan. Oh ini nih anak-anak sekarang kenapa terjadi banyak perkosaan karena mereka itu banyak menonton video porno. Mm-mm. Tapi kita nggak ngelihat nih ada kenapa ada masalah apa? Ada masalah apa sih kenapa sih mereka kemudian nonton video porno? Iya, kenapa Nah, gitu? itu. Kenapa nggak ada sarana lain untuk belajar pendidikan seks gitu kan, Iya. selain dari lewat pornografi itu? Mm-mm. Karena kan maksudnya oke lah mungkin ada pengaruhnya faktornya itu mereka menonton video porno kemudian Mm-mm. mereka punya kecenderungan untuk melampiaskan atau mempraktekkan itu dalam kehidupan mereka tapi kan berarti
sampai ini nih ada yang miss nih, ada benang merah, ada benang yang terputus. Kenapa mereka lebih pertama dapat mengakses itu, padahal jelas-jelas itu kan Benar. Suatu nggak yang ilegal dilegalkan, gitu. legal. Artinya itu bukan hal yang mudah gitu kan didapatkan. Tapi kok bisa gitu. Nah, berarti itu kan satunya tidak pelindungan terhadap anak itu masih ini kan kurang. Terutama pelindungan untuk mengupayakan memberikan informasi yang benar dan tidak dipertanggungjawabkan hak anak atas informasi, hak anak seperti itu. Dan lain sebagainya. Kemudian ini nih nggak dilihat sebagai suatu kebutuhan gitu. Ada kebutuhan bahwa informasi tentang seks itu menjadi kebutuhan. Makanya anak-anak atau itu mencoba mencari gitu kan. Nah, jadi gimana kita memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan pada remaja, anak-anak, kesehatan reproduksi. Kemudian perkosaan itu bukan cuman soal dia tahu tentang pornografi kemudian terjadi perkosaan gitu kan. Tapi ada kayak biasanya tuh ada relasi kuasa. Artinya ini seseorang menjadi pelaku biasanya memiliki power yang lebih dibandingkan korbannya. Iya, daripada korbannya. Kayak gitu. Iya sih, benar-benar. Miss-nya di mana? Karena tadi orang-orang ini tidak belajar bahwa apapun yang kamu miliki, misalnya apapun di posisi apa kamu sekarang, kamu baik sebagai laki-laki, kamu sebagai perempuan, orang ini kuat, orang ini lemah, tapi kamu tidak berhak untuk menyakiti tubuh seseorang, menyakiti fisik atau mental psikis seseorang, itu enggak ada. Iya, kayak gitu. Baik secara mental, psikis, atau mental, fisik atau seksual kayak gitu. Benar. Itu kan ada, artinya tuh ada kebutuhan yang harusnya itu dipenuhi. Iya, benar sih, Ce. Sabar. Terus kalau misalnya gini, Ce, misalnya kan kalau dari masa-masa remaja sekarang tuh kan kayak kita pasti apa ya, kayak terdorong gitu kan, karena teman, mungkin kan dari faktor teman gitu kan. Awalnya kita nih nggak mau gitu, lihat hal itu, tapi gara-gara teman tuh kayak, ih nggak apa-apa, lihat aja gitu kan, ngelihat gitu, kayak nanti kalau nggak lihat tuh merasa kayak, ih masa kayak gitu aja nggak tahu sih, padahal kan kita nggak pernah gitu kan sebelumnya gitu kan. Jadi kayak hal kayak, jadi kayak hal-hal kayak gitu yang merasa dibilangnya mungkin ya belajar lewat pornografi itu sendiri gitu ya, Cek. Iya, bahkan penyebarannya biasanya teman sebaya juga kan. Misalnya kata-kata istilah-istilah yang sebenarnya melecehkan misalnya. Ya kan, sering juga kan dari teman-teman, kita dapatkan dari teman-teman. Padahal kita nggak sepakat, ujung-ujungnya kita latah juga kan, ikutan juga. Iya, benar. Jadi kompleks kan, nggak mungkin juga kita satu solusi kemudian bisa menjawab semuanya kayak gitu. Benar. Nah, salah satunya ya itu yang dibangun itu kesadaran bersama kayak gitu, nggak bisa. Artinya ketika ada pengaruh teman sebaya ini yang harusnya diintervensi juga pengetahuannya tentang ini loh, tentang pendidikan seks tadi itu ya. Ya, kebutuhan mereka pendidikan seks. Kemudian untuk orang yang dipengaruhi misalnya ada intervensi untuk bagaimana sih mereka lebih asertif menolak. Iya. Ya, menolak. Gimana kan, cara iya sih kalau sama temen tuh kalau kita gimana ya? Kalau misalnya nolak nanti dong apa sih, masa kayak gitu aja nggak mau ngelihat gitu kan? Iya, karena kita nggak mau lihat gitu. Dibilang nggak seru gitu aja. Iya betul. Itu kan jadi kayak, oh iya aku nggak asik nih, nggak ada yang mau teman aku. Iya, benar.
apalagi kalau misalnya tuh kalau apa namanya, kayak sekarang tuh juga kayaknya kalau tentang pendidikan seks tuh bukan masalah apa ya, bukan usia lagi ya, Cek, kayak anak kecil pun bahkan bukan hanya Iya. remaja gitu loh, anak kecil pun yang udah dikasih orang tuanya handphone tuh bisa gitu loh, mereka tiba-tiba mengakses konten-konten yang padahal jauh gitu kan untuk kita bisa mencapai ke sana gitu. Ya, bukan mudah kan, karena kan itu Mm-mm, harusnya udah di ban atau apa kayak gitu kan. betul betul. Tapi kan em, pelaku kejahatan seksual misalnya, atau orang yang mengakses pornografi itu secara sengaja atau tidak sengaja, anak-anak juga kan, anak-anak yang kecil bahkan kayak 5 tahun. Nah, jadi memang pendidikan seks itu Bener. sejak dini. Mm-mm. Dan menurutku sih kayak upaya-upaya untuk eh, memulai agar mereka tidak mencegah mereka mengakses informasi tentang seksual di luar dari kanal-kanal yang dapat dipertanggungjawabkan, dan informasi yang benar itu dimulai sejak dini juga. Mm-mm, bener. Dimulai dengan gimana sih anak-anak ini kenal sama organ reproduksinya. Ini Iya, loh misalnya um, yang namanya organ seks misalnya. iya. Eh, beberapa bagian tubuh tuh yang nggak boleh disentuh loh, dan kamu juga nggak boleh Oh. sentuh-sentuh kayak gitu. Mm. Itu Kak, penting banget. nih Ce, ada yang bertanya nih Ce. Hmm? Nah, nah sekarang nih lagi marak banget nih tentang perselingkuhan Kak. Terkadang buat kita takut saat menikah, mungkin tak bisa memuaskan suami. Lalu ada teman atau orang lain yang menyarankan nonton pornografi gitu. Nah, jadi biasanya dari situ itu awal mulanya. Gimana tanggapan Kakak dan cara mengatasinya? Oke. Pornografi untuk yang sudah menikah kayak gitu ya. Iya, pornografi untuk yang sesudah menikah gitu. Oh, jadi itu kan em, beberapa lah yang ngomong belajar kayak gitu. Sebenarnya tuh saya nggak punya juga referensi pornografi untuk membangun kelekatan antar pasangan, itu nggak punya referensinya. Mm-mm. Tapi kalau psikologi seksual atau psikologi keluarga kayak gitu itu Iya. memang ada, bukunya Oh, ada. memang ada. Dan bagaimana membangun hubungan seksual yang sehat itu ada. Psikologi perkawinan. Nah, saya ingat buku-bukunya Kita lagi. psikologi perkawinan. Itu Mm-mm. memang cara-cara berhubungan seksual itu ada di buku itu. Tapi kalau referensi pornografi saya juga belum dapat ya, belum dapat yang mana yang benar kayak gitu. Tapi mungkin Ya, benar-benar. Mungkin, seksolog kayak Dr. Boyke kayak gitu mm-mm, tuh bisa menjadi referensi juga. iya. Mungkin ada nggak, setahu saya juga tuh kalau nggak salah sebelum menikah tuh pasti kita kayak ada bimbingan gitu ya, pranikah gitu kan, Nah, Cek. Gimana mendapatkan seks setelah menikah gitu ya. hmm, membangun Kayak relasi program apa. kayak gitu ya. Mhm. Iya kan, ada gitu ya. Hmm. Ada. Iya, kayak sebuah. Mm-mm. Ini Ya ada gitu, berapa menit? lebih ke gitu sih kalau aku bilangnya, aku belum dapat referensi kalau pornografi itu bisa membangun keintiman dalam rumah tangga. Tapi hubungan seks Mm. ya bisa membangun keintiman dalam rumah tangga gitu. Tapi itu tadi acuannya sih kalau yang di saya terima kayak gitu itu psikologi perkawinan misalnya, atau bisa juga dengan pakar seks gitu, seks expert Oh, kayak Dr. Boyke ya itu udah mungkin mengerti gitu ya. referensinya. Mm-mm. Itu mereka tidak melihat sisi seksual itu dari sisi seksual hubungan seksual saja, tapi pada gimana sih membangun kelekatan psikologis ketika menjalin hubungan seksual gitu. Mm-mm. Oh ya, ini terakhir nih, Ce.
kayak pendapat Cece lah, gimana sih cara kita tuh mengatasi nih dari side effect itu kan yang anak-anak remaja tadi yang mengakses gitu kan, belajar pendidikan seks lewat pornografi gitu. Mengatasi side effect-nya ya? Sebenarnya side effect itu pasti ada. Iya, ketika itu dilakukan, side effect-nya pasti ada. Jadi agar side effect itu tidak berdampak pada kita ya nggak dilakukan sebenarnya. Jadi Bu Lea untuk mencari di sekeliling kita informasi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi yang memang benar-benar terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kayak gitu. Iya. Untuk remajanya, dan itu menjadi PR kita untuk keluarga, untuk orang tua, PKBI juga, untuk bagaimana sih anak-anak ini bisa mengakses itu kayak gitu. Bagaimana memfasilitasi anak-anak ini memenuhi kebutuhan informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksualnya. Lebih ke sana. Oke, kayaknya kita udah selesai nih, Ceh, ngebahas tentang side effect remaja dalam pendidikan seks lewat pornografi gitu kan. Baik, jadi kita akhiri aja gitu sampai di sini. Makasih juga buat yang udah ngejelasin, yang udah nanya juga, makasih banget gitu, yang udah ngedengerin sampai selesai penjelasan dari Cece dan aku gitu. Sampai jumpa semuanya, terima kasih. Thank you, dadah.